Jumpa lagi. Episode selanjutnya. Kita mau bahas apa nih? Hari ini yang menarik tuh, kemarin kan kita udah cawapres-cawapresan kan. Nah ini ada menarik nih, salah satu cawapresan kita, Anabel kemarin, artis gembel kita kemarin tuh, ternyata juga menarik nih kayaknya kita bahas di partai yang bahasa ini kalau orang curiga dibeli kan. Dibeli ya. Curiga. Dugaan kuat. Nanti kalau misalnya Pak Sandi bilang ngerasa enggak, bisa komen di YouTube. Saya nggak beli P3 kalau gitu. Ya, kita mau bahas bahwa Sandiaga Uno jangka panjangnya jadi ketum partai P3. Tapi dengan syarat, mungkin dengan syarat begini ya, dia berhasil jadi capres atau cawapres dari P3. Iya. Entah itu capres kayaknya sih agak sulit dong. Susah. Cawapres berarti. Cawapres. Jadi dia nanti bukan jualan ya. Ya posisi tawar P3 kan sekarang emang menyodorkan dia ya, Sandiaga. Nah, sementara P3 tuh sudah kakinya di PDI. Di Ganjar. Nah, di Ganjar. Ya kan? Jadi apakah mampu dia jadi cawapres Ganjar? Atau dia nanti oke lagi ke Prabowo lagi. Nggak tahu kan? Karena dulu kan sempat beralasan katanya ke Prabowo kenapa dia mau jadi nyapres atau cawapres untuk menjegal Anies. Betul. Jadi ada isu itu bang. Ada isu itu. Jadi kalau Prabowo nanti misalnya nggak ketemu cawapres bisa jadi balik lagi. Iya. Nah balik lagi ya. Kalau cuma ngeluarin KTA bisa. Enggak. Balik lagi jadi cawapresnya Prabowo bisa saja kan P3 akhirnya. P3 ya. Berani nggak ya? Nah itu berani nggak Prabowo terhadap Pak Jokowi? Tapi ingat loh, Sandi itu salah satu endorsementnya Pak Jokowi. Sandi, Erick Thohir, kita bahas di episode sebelumnya. Sandiaga sama Erick Thohir. Itu cawapres yang di endorse. Iya. Jokowi. Dan dua orang ini yang kita bilang gelisah sekarang menanti restu Jokowi. Ya udah lo sama Prabowo aja deh, lo sama Ganjar aja nah. Gitu. Jadi Sandi itu mungkin ya kalau sebagai pengusaha dia punya target tertinggi itu maksimal cawapres. Terendah itu menteri. Nah, tapi kan kalau dia ingin dapat jadi menteri, dia harus minimal juga dia ngincer ketum partai. Ketum partai P3. Ya, gue yakin dengan kekayaan dia yang luar biasa nggak apa-apa lah dia gelontorkan bantuin 200-300 miliar atau 400 miliar untuk konsolidasi massa, konsolidasi pasukan dan suara. Atau bahasa dia menghidupkan lagi kantong-kantong yang sudah lama tertidur. Iya, gitu kan. Bangunin tuh kan, bangunin pakai. Pada bisa bangun kan? Masih kalau lihat yang merah bangun. Ya kan, artinya dia sempat bilang loh, apapun saya keluarkan demi ini kan. Artinya kan peluang dia untuk ketua umum. Ketua umum itu terbuka sekali dan tidak ada saingan sama sekali. Betul. Sampai detik ini. Kalau kita lihat misalnya hari ini, Mardiono tuh kan ya kita tahu lah, One Team Press. Pasti dia udah disuruh tuh kayaknya ya. Bang Mardiono, ayo lu pegang P3. Kan gitu kan. Oh siap. Kenapa emang Soeharto agak bandel? Jadi bandel itu gimana? Itu isunya? Yang pertama katanya Kiai amplop. Dia waktu dia bilang amplop Kiai, ya itu dia keseplet. Ya inilah persoalan kalau ketum partainya bukan dari tradisi NU. Kan P3 itu dikenal tradisi NU. Ya maksudnya udah ada lambang Ka'bah. Ya biasanya kan ada darah Kiai minimal atau apa gitu. Ini nggak ada. Iya, dan basis kampanyenya kan partai Kiai juga, mirip-mirip PKB sebenarnya. Nah yang kedua waktu itu isunya ketemu Anies. Ya. Ketemu Anies akhirnya keluar lah. Batuk lah. Lu bayangkan Jokowi batuk, Soeharto lengser. Nah, berarti itu posisi karena didukung istana. Sebenarnya secara grassroots atau apa mungkin Mardiono masih kurang, Bang. Masih kurang. Tapi kan peluang Soeharto itu belum mati kartunya. Belum mati. Ini yang kita kelihatannya belum mati. Dia bakal comeback tuh, Bang. Kayaknya dia bakal comeback. Iya. Dia kemarin kelihatannya pertemuan dengan Anies dan Ganjar di Mekah itu ingin menunjukkan, hey, nanti dulu kartu gua belum mati. Betul. Dan gua masih bisa nih. Lo lihat nih, gua nih kanan kiri gue nih. Dia, kan? Itu Hotman. tapi foto dia yang banyak dipakai orang itu foto. Iya, karena
pesan tuh. angle fotonya itu dia pas di tengah-tengah, Betul. gitu loh. Kayaknya dia bawa fotografer sendiri dia. Dan akhirnya belakangan di crop sama partai tertentu lah. Iya, gitu loh. Jadi, jadi kelihatannya begini, gue melihat Soeharto itu ingin menunjukkan kepada dunia, kepada dunia politik Indonesia, gue belum mati nih. Betul. Kartu gue belum mati. Gue akan kembali ambil P3. Tapi gue masih menunggu karena tahu Jokowi itu lagi endorse Sandiaga. Tapi kan peluang Sandiaga gagal itu juga terbuka. Jadi nanti Sandi gagal nih, udah cawapres gagal, nggak dapat menteri. Nggak dapat menteri. Dia mau ngerebut ketum pasti dihajar balik tuh. Balik sama kader-kader yang dan pada saat pertarungan P3 itu, pertarungan ketum P3 itu terjadi, Jokowi sudah udah nggak punya power. Minimal maksudnya berkurang lah. Powernya sebenarnya katanya kan masih lah ya. Artinya kan proses pilpres sudah selesai. Artinya kebanyakan pertarungan ketum partai nanti, pemilihan ketum partai itu pasca Februari. Betul, pasca Februari. Kecuali ada putaran kedua. Ya, beda-beda 2 bulan lah. Tapi proses apa udah itu. Nah, berarti Soeharto Bang ya, paling kuat, atau mungkin jangan Romi Bang kalau gue ngeliatnya. Iya, cuma kampanye kan udah Romi ini masalahnya, Romi ini kan sempat sekolah ya. Tapi gue heran ya, dia sempat sekolah, tapi sekarang dia ngomong keluar-keluar di mana-mana. Iya. Dan informasi A1 itu dari dia kan. Dari dia. Dia ketemu Jokowi, dia ketemu koalisi Mega, dia selalu ada gitu. Ya bisa. Jangan bisa jadi tuh. Bisa jadi kalau endorse politiknya Romi itu kuat. Artinya ada di belakang dia yang selama ini meminta dia untuk tampil. Betul. Karena dia lihat aja, ketika punya masalah hukum dengan Erwin Aksa, pencemaran nama baik, nggak ada kabarnya tuh kelanjutannya. Artinya orang. Tapi tiba-tiba udah dicabut sama Erwin Aksa kan? Udah dicabut. Nah, itu artinya ada someone di somewhere gitu ya. Kan nggak mungkin dia cewek Kapolri cabut nih, nggak mungkin. Pas nelfon Kapolri nelfon tadi katanya. Kapolri. Jangan bawa gua. Jangan bawa. Lagi yang ngurusin Polri. Iya. Jadi gitu ya. Jadi tadi ada Soeharto, ada mungkin Mardiono, tapi ya lemah lah Mardiono. Atau Romi mungkin. Ya maksudnya nama-nama yang akan menjadi ketua umum selanjutnya. Pesaing Sandi. Tapi Sandi hari ini dia bebas menari, bebas berdansa karena didukung penuh oleh Pak Jokowi. Iya. Karena gini Bang, satu lagi Sandi kendalanya selain tadi pesaing-pesaingnya itu, kalau kita telusuri nih, kan Abang tadi nyinggung soal tradisi NU atau Kiai di dalam diri Sandi itu kayaknya kita belum menemukan Bang. Iya. Jadi dia itu nggak ada, bahkan di Pilpres 2019, dia dibilang santri poles sama P3 sendiri Bang. Itu politikus P3 sendiri yang bilang itu bisa di-track. Bahkan P3 nyerang Sandi sendiri, ini orang santri poles. Dia nggak bisa, kan dulu dibilang santri milenial katanya. Iya. Nggak bisa bos, kata P3. Jadi sebenarnya P3 juga udah pernah ngejatuhin Sandi waktu itu. Ini orang nggak ada latar belakang santri, nggak ada anak kiai gitu. Tapi Sandi dengar tuh. Dengar. Terus nggak pas Sandi dengar, ntar lo lihat. Kok borong semua. Santri poles nih bos. Santri poles. Ya udah, kita akan nunggu hasilnya nanti. Betul. Sejauh mana Sandiaga Uno berlari loh. Kan dia kan orang berlari. Sebenarnya sebelum Ganjar itu dia loh. Udah benar. Dia tuh termasuk salah satu pengagum lah. Dalam hal lari ya. Kalau yang lain belum tentu. Tapi kalau lari gue bilang dia umur udah kepala 5, tapi lari masih rajin. Mungkin sebuah MP3 nanti di ada satu lagi P3 berlari. Oh, mantap. Jadi asalnya nih Bang, asal dia nggak berlari ke partai lain lagi. Kalau dapat itu doa kita ya Bang. Iya. Okay. Tetap berjuang. Isi koma Pak Sandi. Bos, siap. VS Manohar Bang. Hidupkan lagi semua kader-kader partai tua ini gitu. Di daerah gitu. Siap. Sampai ketemu di episode selanjutnya.